Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar tentang transformasi geometri, khususnya sudah mempraktekkan tentang refleksi. Tapi pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit, mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih belum memahami materi tersebut. Yang pertama adalah transformasi. Pengertian dari transformasi adalah perubahan koordinat titik dari suatu bangun menjadi koordinat yang lain dengan aturan tertentu. Misalnya seperti ini. Kalian sudah mempraktekkan pada pencerminan. Ini contohnya pada titik ini. Ini ada perubahan dari titik ini menjadi titik ini. Dari titik ini menjadi titik ini. Tuh, pengertian dari transformasi. Menurut aturan tertentu, jadi berubahnya karena ada dicerminkan terhadap sumbu yang ini. Juga termasuk ini ada perubahan dari titik ini menjadi ke titik ini karena dicerminkan terhadap garis ini. Jadi berbeda hasilnya. Ini yang dikatakan menurut aturan tertentu. Nah, sekarang untuk refleksi atau pencerminan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa bangun asal kalau dicerminkan terhadap suatu sumbu pencerminan, maka bangun bayangannya juga akan tetap sama, besarnya sama, kemudian bangunnya juga tetap sama. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bahwa jarak antara suatu titik terhadap sumbu akan sama jaraknya dengan bayangan terhadap sumbu. Jadi dari sini ke sini dengan ini ke sini sama. Ini sama, ini ke sini dengan ini ke sini sama. Jadi tidak boleh berbeda. Kemudian bahwa antara bayangan dengan titiknya itu selalu tegak lurus. Ini contohnya tegak lurus. Membentuk siku-siku. Jadi tidak boleh miring. Ini harus tegak lurus membentuk siku-siku. Demikian juga kalau pencerminannya seperti ini. Kita lihat, ini yang dikatakan garisnya miring. Nanti kalau dalam koordinat kartesius, misalkan garis Y sama dengan X. Ini kita lihat, ini jaraknya juga sama. Bangunnya ini dengan bangun ini sama. Kemudian tegak lurus. Jadi ini tegak lurus. Tegak lurus, yang ini tegak lurus. Jadi antara titik AC dengan titik bayangan ini kalau dihubungkan dia akan tegak lurus. Sekarang kita lihat hasil pengerjaan kalian yang berbentuk bangun yang ada koordinat kartesiusnya. Kita lihat di sini contohnya ini jarak ini titik ini ke sumbu dengan bayangan ini berbeda. Ini lebih jauh, ini lebih dekat. Seandainya ini kita lipat ke sini, dia tidak akan bertemu dengan ini. Nah, yang pertama harus dicermati adalah pemberian angka. Ini kita lihat angka 1 ini satu kotak. Dianggap satu satuan. Ini angka 1 satu satuan. Nah, ini berbeda. Ini angka 1, kenapa ini 2 satuan? Ini yang menyebabkan kadang gambar akan berubah. Jadi harusnya 1 itu ada di sini. Ini min 1 ada di sini harusnya, bukan di sini. Itu kesalahan pertama. Jadi nanti seandainya berikutnya, jadi min 1 harus di sini. Kemudian yang kedua, bangun itu harus tetap sama. Nah, ini sepintas. Kalau kita lihat, ini bangun aslinya yang ini. Dicerminkan terhadap garis ini. Hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat dengan mata kepala sendiri, ini kelihatan ini berbeda besarnya. Ini besar, ini kecil. Sudah jelas namanya dicerminkan harus tetap tidak berubah. Nah, di situ. Kemudian seandainya ini kita lipat, ujungnya ini tidak akan bertemu. Ini juga tidak akan bertemu. Nah, jadi tidak akan berupa pencerminan. Nah, demikian juga yang ini. Kita lihat pada bangun ini sumbunya garisnya ini. Nah, tapi ternyata
kalau dicerminkan ini tidak akan, ini malah ada di sebelah bawah. Harusnya ada di sebelah sini. Ini bukan di sini. Demikian juga pada bangun yang ini. Ini sumbu pencerminannya ini. Kita lipat, harusnya bangun asal ini dia akan ke sana. Nah, ini kita lihat ke sana, bukan malah ke bawah. Kalau ke bawah berarti sumbunya ada di sini. Nah, kemudian ini juga